С праздником! С Днем Великой Победы! Ура! Vladimir Putin melancarkan langkah tak terduga, mengajak Ukraina berunding langsung tanpa syarat di Istanbul 15 Mei 2025. Tawaran ini menepis skema gencatan senjata 30 hari ala Kiev dan para sekutunya di Eropa. Bola panas kini ada di tangan Zelensky. Apakah ini momen akhir dari perang atau hanya jeda sebelum ledakan berikutnya? Drama geopolitik Eropa Timur memasuki babak paling menakutkan. Inilah Hot Topic, topik terhangat terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Presiden Rusia Vladimir Putin memperlihatkan gaya permainan catur cepatnya dalam politik pertempuran terbaru melawan Ukraina dan para geng Eropa serta Inggris. Sehari setelah Volodymyr Zelensky dan 4 tokoh penghasut perang memaksakan gencatan senjata 30 hari tanpa syarat ke Moskow mulai 12 Mei 2025, Putin membuat langkah skakmat. Vladimir Putin mengajukan tawaran negosiasi langsung tanpa syarat dengan Kiev 15 Mei 2025 di Istanbul, Turki. Vladimir Putin secara tidak langsung menepis usulan gencatan senjata 30 hari ala Kiev dan para pendukungnya. Langkah Putin ini membalikkan situasi. Bola panas sekarang ada di tangan Zelensky dan Putin memilih Istanbul sebagai serangan psikologis karena di lokasi inilah pada April 2022 lalu Ukraina balik badan menghentikan negosiasi yang nyaris final hasilnya. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson saat itu terbang dari London ke Kiev untuk menyabot perundingan. Zelensky lalu menarik delegasinya dari Istanbul. Zelensky didampingi Presiden Prancis Emmanuel Macron, kemudian Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, Kanselir Jerman Friedrich Merz, dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk mendeklarasikan Coalition of Willing. Proposal koalisi ini klaim mereka telah dikonsultasikan ke Presiden Donald Trump di Washington. Trump menurut mereka menyatakan sepakat dengan proposal itu. Zelensky dan 4 tokoh Eropa plus Inggris mengancam Moskow jika menolak gencatan senjata 30 hari, sanksi baru yang keras akan kembali dijatuhkan ke Rusia. Proposal gencatan senjata 30 hari ala Zelensky dan Macron, Starmer, Merz, dan Tusk memang seperti gagasan penuh hipokrisi. 4 kali sudah Rusia mendorong perdamaian lewat perintah gencatan senjata ke infrastruktur energi dan penghentian operasi militer. Tetapi Ukraina malah menggagalkannya. Rusia secara signifikan telah mengambil inisiatif nyata selama 6 minggu terakhir untuk mencoba mengakhiri krisis Ukraina. Tetapi Zelensky dan para kolaborator baratnya menyabotase dan mendorong inisiatif Rusia ini menjauh dari medan pertempuran. Mari kita lihat fakta-fakta bagaimana Rusia memberi sinyal kuat menuju pengakhiran perang yang nyata di Ukraina. Pertama, dimulai dari hasil seri negosiasi Moskow dan utusan khusus Washington di Riyadh, Arab Saudi. Kedua pihak sepakat dilaksanakan moratorium 30 hari serangan ke infrastruktur energi Rusia dan Ukraina. Amerika akan memberitahu Ukraina dan Rusia akan memberi perintah ke komando militer dan pasukan di sepanjang garis depan pertempuran. Upaya kedua, Vladimir Putin memerintahkan penghentian operasi militer selama 24 jam perayaan Paskah 20 April 2025. Ketiga, Putin memerintahkan penghentian operasi militer selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Mei atau 72 jam bersamaan peringatan 80 tahun Victory Day di Moskow. Dan yang terbaru, Putin menawarkan negosiasi langsung di Istanbul, Turki pada 15 Mei 2025 tanpa syarat apapun guna menyelesaikan akar penyebab perang Ukraina-Rusia. Lalu, bagaimana reaksi Ukraina? Volodymyr Zelensky lewat akun X awalnya menyebut gencatan senjata versi mereka akan menentukan langkah berikutnya, termasuk negosiasi langsung. Respon Zelensky kini sama saja menolak tawaran Putin. Ia menolak pertemuan Istanbul, kecuali Rusia menyetujui gencatan senjata 30 hari mulai 12 Mei 2025. Mengenai respon terhadap gencatan senjata 3 hari selama Victory Day yang ditawarkan Putin, Rusia akhirnya mencatat
tercatat Ukraina melakukan 14.000 kali serangan aneka jenis ke wilayah Rusia. Saat perayaan Paskah, Ukraina juga menolak gencatan senjata Putin dan terus melanjutkan aksi-aksi bersenjata ke arah Rusia. Sementara terkait moratorium serangan ke sektor energi, Ukraina tercatat melakukan 136 kali serangan dan mengabaikan secara total kesepakatan Rusia-Ukraina itu. Ini semua adalah sudut pandang Rusia yang secara data angka-angkanya sulit diverifikasi secara independen ke pihak Ukraina. Proposal gencatan senjata 30 hari ala Coalition of Willing sepintas memang menarik, tetapi ada jebakan yang bisa menjerat Rusia. Gencatan senjata itu tidak mengatur penghentian pengiriman senjata barat ke Ukraina. Artinya, aliran senjata ke Kiev akan terus terbuka sekalipun gencatan senjata misalnya dilaksanakan. Periode krusial selama 30 hari itu membuka kesempatan bagi Ukraina untuk konsolidasi militer dan memobilisasi pasukan barunya. Inilah yang ditentang Vladimir Putin dan para pemimpin Rusia. Gencatan senjata hanya akan menunda dan memperpanjang konflik. Rekam jejak dan presidennya telah ada di perjanjian Minsk 1 dan 2 terkait peredaan konflik di Donbas. NATO ternyata memanfaatkan momentum dan moratorium konflik itu untuk mempersenjatai rezim Kiev dan menggelontorkan begitu banyak dana dan senjata ke Ukraina. Jerman, Prancis, dan Polandia yang menjadi garantor atau penjamin kedua perjanjian itu telah menipu Rusia. Vladimir Putin tentu tidak ingin lagi terjebak dan terjerat skenario Ukraina dan para pendukung Eropanya. Karena itu, Putin langsung mengajukan perundingan langsung tanpa syarat apapun untuk mengakhiri perang dan menuntaskan akar masalahnya. Mantan inspektur senjata PBB dan ex-perwira marinir Amerika Serikat Scott Ritter menilai usulan negosiasi langsung tanpa syarat ala Putin adalah langkah brilian. Ini adalah tindakan strategi diplomatik dan politik yang brilian oleh Vladimir Putin. Puji Scott Ritter dikutip media Sputnik. Sekarang Rusia memiliki inisiatif dan Rusia memiliki posisi moral yang tinggi. Tidak akan ada lagi pembicaraan tentang gencatan senjata 30 hari. Ukraina harus menyerah atau tutup mulut. Lanjut inspektor senjata saat Amerika menggempur Saddam Hussein ini. Setelah menawarkan negosiasi langsung Kiev-Moskow di Istanbul, Putin langsung menelepon Presiden Turki Erdogan. Putin meminta kesediaan Turki untuk jadi tuan rumah dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertemuan 15 Mei 2025. Erdogan kepada Putin lewat telepon menyatakan Istanbul siap menjadi tuan rumah perundingan perdamaian Rusia dan Ukraina. Erdogan menyambut baik inisiatif tersebut dan menekankan gencatan senjata yang komprehensif akan sangat penting untuk menciptakan penyelesaian yang langgeng. Di Paris, Emmanuel Macron terus meremehkan usulan Rusia untuk memulai kembali perundingan perdamaian langsung dengan Ukraina. Macron mengatakan inisiatif itu adalah langkah pertama, tetapi tidak cukup. Macron bersikeras proses tersebut harus dimulai dengan gencatan senjata penuh dan tanpa syarat selama 30 hari. Kita tidak boleh menyerah, kata Macron, mengklaim tawaran Putin adalah taktik menunda. Itu menunjukkan dia mencari jalan keluar tetapi dia masih ingin mengulur waktu, tuduhnya. Macron mengklaim memahami teknologi gencatan senjata tanpa syarat tidak akan didahului negosiasi. Kita dan Amerika harus bersikap tegas untuk mengatakan gencatan senjata itu tanpa syarat dan kemudian kita dapat membahas sisanya, kata Macron. Sementara di Washington, Donald Trump lewat akun media sosial Truth Social mengabarkan pekan ini akan menjadi momen besar bagi Rusia dan Ukraina. Hari yang berpotensi besar bagi Rusia dan Ukraina. Pikirkan ratusan ribu nyawa yang akan diselamatkan. Karena pertempuran darah yang tidak pernah berakhir diharapkan akan segera berakhir. Tulis Trump di akun pribadinya. Ini akan menjadi dunia yang sama sekali baru dan jauh lebih baik. Saya akan terus bekerja sama dengan kedua pihak untuk memastikan hal itu terjadi. Sebaliknya, Amerika ingin fokus pada pembangunan kembali dan perdagangannya. Minggu yang besar akan segera tiba, lanjut Donald Trump. Di cuitan terbarunya tentang konflik Rusia-Ukraina, Trump menyatakan Presiden Vladimir Putin tidak ingin gencatan senjata tetapi langsung negosiasi dengan Kiev. Trump mengatakan Ukraina seharusnya menerima usulan Putin dan segera bertemu di Istanbul untuk mengakhiri pertumpahan darah. Sikap dan dorongan Donald Trump ini memberikan gambaran menarik betapa terjadi tarik-menarik sangat kuat antara blok Eropa dan Washington.
Di satu sisi, kubu Macron mendorong gencatan senjata tanpa syarat ke Rusia, tetapi Trump mengesampingkan hal itu ketika Putin membuat langkah catur mengejutkan. Pada akhirnya, Zelensky pun juga ikut mengubah sikap dan pandangannya. Aktor komedi itu di cuitan yang terbarunya di akun X mengatakan akan berada di Istanbul, Turki pada 15 Mei 2025. Ia mengatakan siap bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin guna membahas dasar yang diperlukan untuk diplomasi untuk mengakhiri perang. Saya akan menunggu Putin di Turki pada Kamis. Secara pribadi saya berharap kali ini Rusia tidak akan mencari-cari alasan. Cuitan Zelensky segera setelah Donald Trump menyerukan Ukraina menerima tawaran Putin. Janji Zelensky ini memperlihatkan Trump masih punya pengaruh yang sangat kuat ketimbang dorongan 4 pemimpin Eropa dan Inggris yang ingin melanjutkan perang. Walau telah menerima dukungan kuat Prancis, Inggris, dan Jerman, Zelensky tidak punya pilihan lain setelah Rusia mengesampingkan gencatan senjata 30 hari versi Kiev. Langkah Putin mengajak negosiasi langsung dengan rezim Kiev seperti langsung bisa dibaca bukan semata-mata mencerminkan kepentingan Moskow. Menurut mantan analis intelijen CIA, Larry Johnson, Putin ingin memastikan negara-negara global semakin kuat dukungannya untuk Rusia. Usulan perundingan perdamaian Putin adalah pesan untuk negara-negara BRICS, kata Larry Johnson kepada media Sputnik. Rusia menginginkan perdamaian, Barat menginginkan perang. Mereka salah mengira kesabaran Putin sebagai kelemahan. Itu adalah delusi yang berbahaya, tegas Larry Johnson. Johnson mengingatkan Ukraina kini tidak bisa bertindak atas nama dirinya sendiri. Pengambil keputusan di balik konflik ini ada di tangan Washington dan Brussels. Jika Rusia bertindak terhadap Barat, seperti Barat bertindak terhadap Rusia, mereka akan menyatakan perang bertahun-tahun yang lalu, ujar Johnson. Para pemimpin mitra Rusia seperti Robert Fico dan Slovakia dan Nicolas Maduro dari Venezuela mendukung penuh gagasan Putin untuk negosiasi langsung dengan Kiev. Fico mengatakan banyak negara Barat menginginkan perang di Ukraina berlanjut dan karena itu menentang negosiasi langsung antara Kiev dan Moskow. Sangat penting bagi banyak negara Barat agar perang ini terus berlanjut, kata Robert Fico. Saya yakin sudut pandang ini akan berubah. Izinkan saya mengingatkan Anda sekali lagi, ini adalah masalah Ukraina dan Rusia. Jika mereka tertarik untuk mengadakan negosiasi, biarkan mereka yang melakukannya, kata Fico kepada pemimpin Eropa. Sikap dan pandangan Fico yang pernah nyaris terbunuh karena sikap yang mendukung Rusia ditegaskan Menteri Dalam Negeri Slovakia Robert Kalinak. Kita tidak bisa membiarkan beberapa perwakilan Barat terus-menerus mendikte kapan Ukraina dapat bernegosiasi, kata Kalinak. Fico mengaku ia lebih awal menerima informasi Vladimir Putin ingin menawarkan negosiasi langsung ke Zelensky selama kehadirannya di Moskow memeriahkan Victory Day. Menurut Fico, Presiden Rusia itu memberitahu para pemimpin negara yang datang ke Moskow untuk memulai perundingan langsung tanpa syarat pada 15 Mei di Istanbul. Tetapi ia melihat Eropa sengaja menghalangi inisiatif perdamaian apapun. Barat ingin menggunakan konflik ini untuk melawan Rusia dan menimbulkan kerusakan hebat bagi Moskow. Inilah yang terjadi pada April 2022 ketika Ukraina siap menandatangani perjanjian di Istanbul, tetapi para petinggi Barat datang ke Kiev dan mengatakan tidak ke Zelensky. Tribuner, sekarang konflik Ukraina tampaknya akan memasuki fase baru sepenuhnya ketika Zelensky dan kemungkinan Putin akan bertemu untuk pertama kalinya di Istanbul. Masih tidak bisa ditebak apakah pertemuan keduanya benar-benar akan terrealisasi ataukah janji kehadiran Zelensky di Istanbul ini adalah jebakan baru. Ia bisa saja di Istanbul, Vladimir Putin datang, tetapi kemudian Zelensky dan timnya menolak perundingan secara tatap muka. Tetapi bagaimanapun realitas peperangan menunjukkan Zelensky dan rezim Kiev sekarang ada di pihak yang kalah. Pihak yang kalah tidak mungkin mendiktekan keinginannya apalagi menyodorkan penawaran yang tidak masuk akal ke pemenangnya. Vladimir Putin dan kekuatan Rusia masih memegang kendali atas permainan catur geopolitik dengan bungkus perang proksi di Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.